sejauh yang saya tahu itu efek samping nggak ada. Karena yang tadi juga kasus LDL kan teratasi oleh HDL. Di part ketiga ini kita akan sharing lagi bersama Prof. Tin, tapi ini lebih kepada motivasi mungkin ya Prof, untuk anak-anak muda sekarang bagaimana menanggapi isu-isu tentang sawit ini nih Prof. Nah, untuk itu sahabat Maksi, kita akan lanjut kembali. Prof, di Indonesia sendiri kan untuk kelapa sawit ini sudah banyak sekali ya Prof penelitiannya. Nah, untuk memenuhi kebutuhan pangan domestik sendiri, menurut Prof, apakah sawit ini sudah bisa dikatakan oke, ini bisa mengatasi permasalahan kebutuhan pangan di Indonesia? Apakah demikian, Prof? Mungkin kebutuhan pangan secara langsung itu berupa minyak ya. Iya. Minyak goreng sekarang lagi isu. Hilang semua tuh minyaknya ya. Dari situ untuk kebutuhan pangan itu minyak sawit bisa berperan. Karena areal perkebunan juga sudah produksi kan kita nomor 1 di dunia, ya bisa dari situ. Jadi kontribusinya adalah dalam bentuk minyak goreng tadi. Nah, tapi tidak minyak merah yang saya bikin ya, itu terlalu jauh kalau untuk. Tapi dalam bentuk minyak goreng, minyak sawit sebagai kita Indonesia sebagai produsen utama itu seharusnya banyak berkontribusi. Karena ya memang meskipun saya katakan singkong direbus matang, digoreng matang, tapi kan taste-nya beda ya. Iya. Oke, baik. Jadi memang ya Prof, kalau dikatakan apakah memenuhi kebutuhan pangan secara keseluruhan, jadi bisa dikatakan bisa memenuhi juga, tetapi ini sangat bisa dijadikan potensi juga alternatif untuk pengganti minyak goreng tadi ya Prof. Hanya saja mungkin kita perlu banyak sekali nih penelitian juga support tentunya ya Prof ya dari teman-teman nih, terutama yang generasi muda yang mungkin punya ketertarikan juga kepada kelapa sawit. Nah, itu sangat diharapkan sekali dukungan juga supportnya begitu, supaya ini bisa dimanfaatkan dan dimaksimalkan potensinya begitu ya Prof ya. Oke, nah kemudian Prof, begini, saya ingin bicara khusus nih sama sahabat Maksi ya yang masih muda-muda ya. Nanti kalau misalnya ada isu-isu yang negatif, ya tolong hubungi saya lah atau hubungi pihak-pihak yang memang tahu begitu ya. Jangan begitu saja, karena seringkali mereka-mereka yang anti terhadap sawit itu yang dikejar anak muda memang dengan iming-iming mau dikasih honor besar gitu ya, tapi dengan menjelekkan keberadaan minyak sawit ini. Padahal sawit ini ya, saya bisa katakan waktu kita ada kasus apa yang kita jatuh itu yang periode pertama tertolongnya oleh sawit. Waktu krisis yang kedua juga tertolongnya oleh sawit negara kita ya. Jadi terbukti itu. Jadi tapi tentunya kita menyampaikannya dengan data gitu bahwa tidak begitu kok produksi ya. Jadi meskipun ada hal-hal yang negatif jangan terbawa, tapi tolong diklarifikasi. Betul Prof. Jadi sahabat Maksi, selain Prof ini sudah melanglang buana dan meneliti banyak sekali tentang sawit, Prof juga punya satu lagu ya Prof ya, yang memang dikhususkan untuk perkembangan sawit begitu ya Prof. Oke, nanti teman-teman mungkin bisa juga punya kesempatan untuk mendengar lagu dari Prof Tin ini, karena di dalamnya ada maknanya ya Prof ya, bahwa liriknya ini untuk sawit dan perkembangannya di Indonesia begitu ya Prof. Itu juga melibatkan anak-anak tuh di Bengkulu. Anak-anak lari-lari berkejaran di kebun sawit begitu ya. Lalu petaninya juga sampai dari petani yang sangat kekurangan begitu sampai punya mobil sendiri gitu ya, dengan hanya sebagai petani sawit begitu. Jadi benar-benar mensejahterakan. Oke. Nah sahabat Maksi, seperti penjelasan Prof Tin tadi, apabila menemukan informasi-informasi yang belum benar keberadaannya, jangan ditelan mentah-mentah nih sahabat Maksi. Karena kita bisa klarifikasi lagi, bisa make sure lagi apakah benar, apakah salah informasi tersebut. Nah benar sekali yang dikatakan oleh Prof Tin, bahwa untuk menjadi kontributor itu tidak melulu harus kita sudah menjadi orang dewasa, sudah menjadi orang yang bisa meneliti dan lain sebagainya, tetapi bisa dimulai dari langkah yang kecil ya Prof ya.
seperti ketika kita masih jadi mahasiswa mungkin untuk teman-teman yang berkuliah atau yang masih menduduki bangku sekolah, menemukan adanya potensi, bisa mengajak anak-anak untuk mendalami sawit seperti yang tadi Prof lakukan di Bengkulu ya Prof. Nah, itu juga bisa dijadikan salah satu langkah nih sahabat Maksi. Nah, oke Prof, kita kembali kepada perkembangan sawit di Indonesia nih Prof. Nah, untuk pendapat Prof Tin sendiri, bagaimana terkait dengan perkembangan penemuannya khususnya di bidang pangan nih Prof untuk sawit ini, untuk mendukung keberlanjutannya sendiri dari kelapa sawit di Indonesia. Tadi kan Prof sudah sampaikan memang ada beberapa permasalahan ya Prof ya. Menurut Prof sendiri, apa sih Prof yang harus dibenahi begitu? Kalau ya jujur saja ya, kalau dari saintis kita sudah bisa membuktikan positifnya. Ya, bahkan mungkin nanti roadmap-nya saya kirim, itu roadmap saya yang sampai 2020 sudah saya perpanjang sampai 2030 karena ini saya berpikir balik juga, kita ke downstream sudah selesai, tinggal publikasi. Tapi ada satu masalah, itu tandan sawit kalau sudah dipetik itu kalau tidak cepat diproses, itu akan terbentuk asam lemak bebas. Dari mana? Dari bekerjanya enzim yang namanya lipase. Nah, ini saintis bergerak lagi. Bagaimana caranya? Ini penelitian yang sedang berjalan ya. Kita bikin, ada di sana di lab ya. Kita bikin alat seperti pasteurizer begitu. Nah, nanti ditempatkan di kebun. Kenapa enzim itu sebenarnya tidak tahan panas? Jadi begitu tandan sawit dipetik, langsung masukin ke alat itu, kemudian inaktif lah enzim. Karena kenapa? Petani itu kan numpuk di bawah pohonnya ya, nunggu truk datang ngejemput. Itu kejadian salah satu PTP di daerah Banten lah ya, itu selalu FFA-nya tidak terkejar. Jadi selalu standarnya rendah. Karena menunggu mesinnya besar, ya menunggu banyak dulu, jadi keburu FFA-nya tinggi, itu nggak laku dah. Tapi kalau yang di Medan, pabriknya besar dengan lain-lain proses yang kecil-kecil, jadi seberapa pun sawit datang langsung diproses, sehingga mutunya bagus. Nah, bagus ya. Itu semua dari hasil riset ya. Nah ini saya mundur sedikit nih, downstream udah oke, saya akan masuk ke kebun. Bahkan dari penelitian yang lalu itu alat udah jadi, prototipenya ada di Darmaga ya. Salah satu mitra kami adalah PTPN 8. Jadi kami cobakan, jadi buah sawitnya dibungkus-bungkusin, dimasukin gitu, terbukti di situ dari data FFA-nya tidak naik, ya jadi masih bagus. Nah, rencana kami adalah menempatkan stasiun di kebun. Jadi petani sawit yang udah panen masuk ke stasiun itu, kalaupun baru diambil besok, itu kualitinya masih bagus. Tapi PTPN 8 lain, dia perusahaan besar ya, perusahaan perkebunan besar, dia mau bentuk mobile. Jadi kayak mobil gitu. Jadi si mobil ini nanti ngejemputin langsung masuk ke tempatnya situ. Nah ini sedang berjalan. Ini yang lalu sudah selesai, udah jadi skripsi, udah jadi tesis. Ini karena saya sekarang tidak di IPB lagi ya, saya di Unpas, jadi mungkin saya nanti pakai mahasiswa di sana. Nah, ini sedang berjalan, nanti mudah-mudahan. Nah itu nyambungnya di situ. Bagaimana bisa sustain kalau di kebun sendiri tidak ditangani. Nah ini jadi dengan menempatkan alat itu, mau mobile, mau bikin stasiun, itu mutu sawit yang dipanen itu bisa teratasi, tidak berubah menjadi asam lemak bebas itu yang bikin rasa tengik. Lipasenya ya, Prof. Karena lipase tadi. Jadi sustainability-nya di situ. Sejak dari kebun teratasi, sustain sudah sampai ke pabrik. Mana yang akan dibikin minyak goreng, mana yang akan dibikin red palm oil. Nah, jadi yang minyak goreng oke lah sudah berjalan, tinggal yang ini nanti perlu peralatan khusus memang ya. Ya iyalah, namanya produk baru kan perlu initial cost yang tinggi ya, tetapi
seharusnya bisa dihitung ya, suatu saat akan kembali ya, yang dengan niat bahwa akan menyehatkan masyarakat banyak gitu barangkali. Disitulah barangkali insya Allah, saya nggak tahu, mudah-mudahan kalau nggak ada umur ya barangkali penerus saya nanti melanjut ya, sampai 2030 insya Allah. Oke, Nanti saya kirim roadmap-nya. baik, terima kasih Prof sebelumnya. Berarti memang untuk sustainability itu perlu dari istilahnya dari akarnya ya, Prof ya, dari proses betul-betul upstream awal ya, ya, Prof. dari kebun, jangan putus. Iya, jangan sampai terputus Iya. dan berhenti gitu ya, Prof. Iya, lanjut sampai ke proses, sampai oke, dalam minyak goreng udah sampai konsumen. Tapi yang red palm oil ini belum sepenuhnya. Sepenuhnya ya, Prof. Sepenuhnya. Oke. Dan kebijakan yang harus mendukung. Kadang-kadang kita terbenturnya di situ ya. Artinya Mudah-mudahan. perlu kontribusi dari banyak pihak gitu ya, Iya. Prof ya. Oke, selain dari penanganannya, kemudian juga memang kebijakan dan lain sebagainya itu juga mempengaruhi bagaimana si kelapa sawit ini bisa berpanjangan ya, Prof. Iya. Oke, terima kasih Prof sekali lagi atas penjelasannya. Sama-sama. Nah, jadi sudah terbuka gitu ya, Prof ya, apa-apa Insya Allah. saja yang perlu kita persiapkan nih untuk masa depan sawit, untuk masa depan Indonesia juga ya, Prof ya. Iya. Untuk pesan penyemangat tersendiri, Prof, untuk saintis-saintis muda, apakah ada nih, Prof? Misalnya yang harus dihindari atau yang harus dilakukan untuk mereka gitu, Prof? Ya mungkin semangat ya, terutama semangat, apalagi kita punya negara yang punya biodiversity sangat besar. Di antaranya sawit adalah juga kekayaan lokal kita. Mari kita kembangkan. Nah, potensinya sangat besar. Terbukti sudah bahwa kita adalah produsen utama untuk minyak sawit ini. Mari kita kembangkan, jangan sampai termakan atau tergoda atau terbawa oleh isu-isu yang negatif. Ya, jadi terbukti semua. Jadi semangat untuk tahu ya. Kalau tidak tahu bertanya kepada yang tahu. Sekarang kan gampang, tinggal diklik aja kan. Betul. Palm oil, red palm oil, ya itu mungkin hasil penelitian saya juga ada di Google ya, bisa dilihat. Gampang kan carinya, ya. Sudah banyak aksesnya, Prof, sekarang. Iya, semangat terutama untuk menjaga dan mengembangkan kekayaan lokal negara tercinta ini. Oke, baik. Terima kasih Prof Tin atas motivasinya. Wah, sahabat Maksi, bener banget nih kata Prof tadi. Semangat berilmu, semangat menambah pengetahuannya. Nah, karena seperti yang Prof sampaikan tadi, kita ini punya banyak banget nih biodiversitas di Indonesia. Sudah seharusnya kita mau mengembangkan dan mau belajar. Apalagi di tengah globalisasi ini, segala sesuatunya sudah mudah untuk diakses ya, Prof. Iya. Bahkan kalau teman-teman penasaran nih misalnya sama penelitiannya Prof Tin, Iya. tinggal cari aja di Google, di platform lainnya, klik red palm oil, kemudian search nama Prof Tin, nanti Ya. pasti akan langsung muncul ya, Prof ya. Ya. Teman-teman bisa pelajari sendiri dan dalami sendiri juga, bahkan bisa satu kali klik di rumah gitu ya, Prof Ya. ya. Oke. Baik, sekali lagi terima kasih banyak ya Prof Tin atas informasinya, pengetahuannya juga, insight-insight terima baru kasih. untuk sahabat Maksi di rumah nih Prof Tin. Nah, mungkin sahabat Maksi, mungkin akan aku ulangi sedikit ya, bahwa sawit ini memiliki banyak sekali manfaat. Dan juga teman-teman sekalian, jangan lagi ragu dan jangan lagi takut untuk mengkonsumsi red palm oil, baik itu dikonsumsi setiap hari maupun dalam jangka waktu yang panjang begitu ya. Jadi teman-teman jangan khawatir, jangan ragu, karena seperti yang sudah tadi kita diskusikan bersama-sama bahwa red palm oil ini punya banyak sekali manfaat dan itu tentunya berguna untuk tubuh kita. Nah, untuk itu saya juga tidak lupa untuk mengingatkan teman-teman semua, jangan lupa like, komen dan juga subscribe akun ini, karena like, comment, subscribe itu sangat berpengaruh untuk kita ke depannya, juga untuk mendukung saintis-saintis atau peneliti-peneliti seperti Prof Tin dan juga generasi-generasi penerus selanjutnya dalam memecahkan kasus dan juga permasalahan pangan di Indonesia. Nah, saya juga mau meremind nih kepada sahabat Maksi sekalian untuk jangan ragu dan jangan takut untuk menjadi seperti Prof Tin, menjadi peneliti, menjadi menjadi pemuda yang berperan begitu ya, Prof, Ya. yang bisa berkontribusi besar untuk negara kita Indonesia. Amin. Sekian yang bisa kami tampilkan untuk sahabat Maksi. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya.